Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini saya juga menyapa kepada seluruh pemirsa live streaming dimanapun berada. Kiranya di ibadah saat ini kita semua menyatukan hati untuk mempermuliakan Tuhan kita. Dan damai sejahtera Allah kiranya menjadi bagian kita semua dimanapun kita berada. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkau satu pribadi yang memegang kehidupan kami. Sungguh ketika sampai saat ini kami masih boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Sungguh kami umat-umat-Mu mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Kami syukuri segala penyertaan Tuhan atas hidup kami. Saat ini kami mau datang dengan hati yang sungguh kehadirat-Mu Tuhan. Biarlah kuasa darah-Mu menyucikan hidup kami, melayakkan seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu, dan biarlah sukacita yang melimpah menjadi bagian kami saat ini Tuhan. Siapapun kami yang hadir saat ini, bahkan seluruh kami Tuhan, umat-umat Tuhan yang sedang beribadah dari rumah masing-masing, kami percaya lawatan Allah menjadi bagian kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, saat ini kami serahkan ibadah yang ada dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah semua boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya tercurahlah anugerah Tuhan, bahkan janji-janji Tuhan di dalam firman-Mu atas ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita persiapkan hati kita saat ini untuk menyembah Tuhan. Sungguh kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan pujian. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kita mau katakan sekali lagi, Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum
kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan, haleluya. Indah tiada tara, sungguh menakjubkan, menakjubkan, sebab Engkau ajaib Tuhan. Mengerti lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya, kami kagum. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri seluruh jemaat Tuhan. Naikkan syukur, naikkan sembah hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Lebih lagi kita serukan, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya, akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan
haleluya. Engkau sungguh baik, terima kasih Tuhan. Besar setia, besar setiamu Tuhan. Amin. Yesus, ini kami umat-umat-Mu Tuhan. Glory bagimu, glory bagimu. Kami angkat tangan kami angkat hati kami datang dan menyembah. Glory bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Engkau Allah, Engkau Tuhan. Amin. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Engkau mulia, Engkau mulia. Sembah Yesus Tuhan. Sebagaimana kami ada Tuhan saat ini, kami menaikkan setiap sembah kami hanya bagi Engkau Tuhan. Dari hati kami yang sungguh. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Apapun hal yang membuat kami khawatir, apapun pergumulan, apapun tantangan Tuhan, kami tetap menyembah Engkau. Kami tetap memuji Engkau Tuhan. Sebab sungguh Engkaulah kekuatan kami. Di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, sungguh hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Ini setiap hati kami. Ini umat-umat-Mu Tuhan saat ini. Kami bersujud di hadirat-Mu. Yesus Tuhan. Dari hati kami katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari umat Tuhan katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum.
Muliakanlah nama Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau satu pribadi penyelamat hidup kami. Engkau satu pribadi penebus hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur, anugerah keselamatan Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, dan biarlah hati kami terus di dalam sukacita yang melimpah, terus di dalam damai sejahtera Allah ketika kami memuji, membesarkan, bersorak bagi nama Tuhan. Inilah kami seluruh umat Tuhan, kami siap memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua berkata, amin. Haleluya, beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Boleh silakan duduk kembali, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bulan ini kita memperingati, kita merayakan kelahiran Tuhan kita, amin. Kelahiran Juru Selamat dunia, amin. Haleluya, sebab Dia lahir untuk kita semua. Naikkan pujian ini bersama-sama. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes. Dia lahir untuk kami. Amin. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja, Dia. Sekali lagi katakan, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Amin. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Kita sekali lagi katakan, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat. Musik memuji Tuhan, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, seluruh jemaat sekalian. Sebab Dia firman Allah yang jadi sama dengan manusia. Yes, amin. Kita katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru dunia. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus Kristus, juru selamat dunia. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Mari tetap di dalam hadirat Tuhan. Persiapkan hati dan hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan.
berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, amin Tuhan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan, Yesus Tuhan, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan, sebab besar setia-Mu atas hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri seluruh jemaat Tuhan.
Saatnya isi hati Tuhan dinyatakan kepada kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita yang percaya bersama berkata, amin. Tuhan memberkati, silakan jemaat yang terkasih duduk, shalom. Seperti biasa nanti sehabis ibadah jangan dulu pulang, ada informasi yang perlu diketahui. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan minggu ini, masih dalam topik bagaimana kita menciptakan kisah kehidupan kita dari waktu yang lampau sampai hari ini, di mana teladan Kristus terlihat dalam hidup kita. Amsal pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Amsal pasal 3 ayat 21 sampai 23, demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman. Kita baca sekali lagi supaya kita lebih memahami ayat ini. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh daripadamu. Peliharalah itu. Karena apa? Hikmat atau pertimbangan dan kebijaksanaan yang disebutkan di atas, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan teruntuk. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab mengingatkan kepada kita untuk memelihara pertimbangan dan kebijaksanaan. Karena pertimbangan dan kebijaksanaan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan yang kita pelihara itu menjadi perhiasan buat leher kita. Itu akan menjadi jalan buat kita. Itu merupakan kehidupan buat jiwa kita. Begitu pentingnya pertimbangan dan kebijaksanaan. Kalau kita persempit lagi, pertimbangan dan kebijaksanaan itu adalah hikmat. Tuhan Allah mengingatkan kepada kita melalui firman Tuhan supaya saudara dan saya memelihara hikmat itu. Caranya, yang namanya memelihara itu sudah ada pada kita tumbuh kembangkan dan kita jaga. Lewat apa? Lewat pendengaran kita. Lewat apa? Lewat penglihatan kita. Lewat apa? Lewat iman kita. Apa yang kita lihat? Apa yang kita dengar? Apa yang kita imani? Lewat teladan hidup Kristus tentunya. Lewat pengalaman iman orang-orang beriman sebelum kita. Lewat kesaksian-kesaksian dari sahabat-sahabat kita, saudara kita yang ada di sekitar kita, yang bagaimana dengan hikmat yang daripada Tuhan itu. Mereka mampu melangkah ke depan. Mereka mampu berjalan dengan tegap ke depan. Walaupun masalah pergumulan hidup bertubi-tubi datang kepada dia. Itu yang menjadi penglihatan kita. Itu yang menjadi pendengaran kita. Itu yang menjadi iman kita. Bagaimana orang-orang, saya ulang lagi, teladan hidup Kristus. Teladan hidup orang-orang beriman sebelum kita. Teladan hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentang apa? Tentang hikmat daripada Tuhan yang membawa mereka melangkah ke depan. Walaupun pergumulan bertubi-tubi datang kepada kita. Itu harus kita pelihara. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ketika saudara sekalian terhisap dalam yang namanya permata atau yang dikenal banyak dengan istilah komsel.
Di situ kita akan mendengar dan menyaksikan bagaimana teman-teman seiman kita mempraktekkan teladan Kristus yang ada pada dirinya dalam kombinasi hidup dan iman yang mereka alami. Kok disebut kombinasi hidup dan iman? Iman kepada Kristus yang digabungkan, dikombinasikan dengan pengalaman iman yang mereka hadapi, yang kita hadapi. Itulah kombinasi daripada iman kita kepada Kristus dan pengalaman iman kita. Apakah kombinasi itu mendatangkan peningkatan kualitas iman kita, peningkatan kualitas pengharapan kita? Itulah yang di-sharingkan. Itulah yang menjadi teladan hidup kita, yang kita saksikan, kita dengar, kita lihat, dan kita imani. Menjadi contoh, sehingga kita melangkah ke depan dengan baik, sekalipun tantangan datang silih berganti. Itu yang harus dipelihara. Mungkin kita punya keterbatasan pemahaman, mungkin kita bisa memiliki keterbatasan pengalaman, tapi ketika kita menyaksikan, mendengar, melihat, mengimani teladan hidup dari Kristus, orang-orang beriman, dan orang-orang yang ada di sekitar kita yang mempraktekkan teladan iman itu akan menumbuh kembangkan pengharapan dan iman kita. Mungkin detik ini kita dalam keadaan letih lesu, detik ini kita dalam keadaan tanpa pengharapan, tapi ketika hikmat itu kita pelihara, kita mendengar, menyaksikan, melihat, maka akan bertumbuh dan berkembang pengharapan itu dalam bentuk iman kita. Pelihara, jangan padamkan. Karena Alkitab apa? Itu merupakan perhiasan, penuntun langkah kita, bahkan kehidupan jiwa kita. Itu yang kita baca tadi. Dari Amsal 3 ayat 21 sampai 23. Harus kita pelihara. Jangan sebaliknya saudara sekalian. Ini kadang-kadang kita sebalik yang kita pahami. Saya ambil sebuah contoh. Kira-kira mana yang tepat cara pandang saudara? Dua-duanya tepat dengan cara pandang masing-masing. Tapi dari dua itu ada satu yang paling tepat. Indonesia itu negara kepulauan, amin? Amin? Saya mau tanya, laut itu pemisah atau pemersatu? Siapa yang bilang pemisah, angkat tangan. Salah enggak? Enggak, memang benar. Pemisah, angkat tangan. Siapa yang bilang pemersatu, angkat tangan. Dua-duanya benar, tapi yang paling benar pemersatu. Sudut pandang. Orang melihat bahwa laut adalah pemisah antar pulau-pulau kepulauan Indonesia sekian ribu pulau. Tapi di sudut yang lain, laut itulah yang mempersatukan pulau-pulau itu. Tanpa laut tidak ada hubungan, tidak ada koneksi antara pulau yang satu dengan pulau yang lain. Tidak ada komunikasi antara pulau satu dengan lain. Tapi gara-gara laut, pulau yang satu dengan pulau yang lain saling berhubungan. Sama-sama benar kan? Tapi yang paling benar adalah pemersatu. Kalau laut pemisah, berarti antara Kalimantan dengan Sulawesi terpisah. Antara Sulawesi dengan Jawa terpisah. Sulawesi dengan Kepulauan Ambon terpisah. Dengan Papua terpisah. Dengan Bali terpisah. Kalau laut itulah pemisah. Sehingga orang Bali, orang Sumatera, orang Kalimantan kita pikir orang lain. Bahkan mungkin kita pikir kita nggak kenal dengan mereka. Tapi yang lain dari sudut yang lain, bahwa laut adalah pemersatu. Orang Papua saudara kita. Kata orang Papua, katong basudara. Orang Ambon saudara kita. Orang Manado saudara kita. Mereka bilang torang basudara. Hah? Orang Sumatera saudara kita. Orang kita yang tinggal di Pulau Jawa. Orang Kalimantan saudara kita. Kita dipersatukan dalam kepulauan Nusantara yang dikenal dalam negara Republik Indonesia. Yang terdiri dari berbagai macam bahasa. Berbagai macam budaya. Berbagai macam adat istiadat. Dan berbagai macam keyakinan.
Tapi laut itulah pemersatunya. Nah kira-kira kalau sama-sama benar, apa yang harus ada dalam diri kita memahami Kepulauan Nusantara itu? Ya pemersatu. Gara-gara pemersatu, saudara berangkat ke Manado, gak perlu ambil visa dan gak perlu bawa paspor. Kalau berbeda saudara sekalian, saudara harus mengurus izin masuk ke daerah tersebut. Itu yang dikenal dengan istilah visa di dunia internasional. Dan saudara harus membawa paspor sebagai bukti kewarganegaraan dari mana saudara berasal. Bayangkan kalau kita pikir laut pemisah. Tapi yang sebenarnya laut adalah pemersatu Kepulauan Nusantara. Amin. Makanya dari setiap pengalaman iman yang kita lihat dari teladan hidup Kristus, teladan hidup orang-orang yang beriman kepada Tuhan pada waktu itu, orang-orang yang ada di sekitar kita yang menggambarkan tentang teladan Kristus yang mereka imani, sehingga mereka melangkah ke depan dengan baik walaupun banyak tekanan. Kita lihat mana yang menumbuh kembangkan iman pengharapan kita dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita saksikan. Itulah yang kita taruh sebagai bentuk memelihara hikmat itu. Maka kita akan bertumbuh. Pengharapan kita bertumbuh, keyakinan kita bertumbuh. Walaupun masalah bertubi-tubi datang, tapi sukacita. Roh sukacita. Penampilan sukacita terpapar dari kehidupan kita. Sehingga orang lain yang ada di sekitar kita melihat, kelihatannya Anda sedang mengalami peristiwa duka cita. Tapi kenapa tampilan yang Anda saksikan adalah sukacita? Karena apa? Pertimbangan dan kebijaksanaan dan hikmat yang dari Tuhan itu kita pelihara di dalam diri kita. Sehingga kita memaknai segala sesuatu yang ada pada kita. Kita ambil apa yang bisa numbuh kembangkan iman pengharapan kita. Amin saudara? Amin? Jangan yang diambil pemisah tadi. Ya kalau kita bahasakan dengan bahasa kita sehari-hari, segala pengalaman iman kita, pengalaman kehidupan orang-orang dari sekitar kita, kita bisa lihat unsur positif dan negatifnya. Kalau unsur positif yang kita tumbuh kembangkan, maka kita pun akan positif melangkah. Tapi kalau negatif yang kita tumbuh kembangkan, maka kita akan menjadi negatif dalam melangkah. Kalau positif melangkah enggak? Melangkah. Kalau negatif? Enggak. Maka enggak melangkah-melangkah. Bahkan kadang-kadang, kalau negatif apa? Di atas 0 atau di bawah 0? Negatif di atas 0 atau di bawah 0? Di bawah 0. Yang namanya positif itu di atas 0, negatif di bawah 0. Jadi bukannya maju, bukannya diam, bahkan mundur. Apapun yang kita saksikan dalam perjalanan hidup kita, kita bisa melihat dari cara pandang positif atau cara pandang negatif yang kita miliki. Mana yang dikategorikan sebagai memelihara hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat itulah saudara sekalian yang akan membuat saudara dan saya mampu memilah-milah. Dan akhir daripada memilah-milah, saudara akan memilih langkah mana yang saudara hadapi. Walaupun di setiap pilihan hidup kita pasti ada unsur resiko. Hikmat Tuhan akan menumbuh kembangkan pemahaman resiko di dalam diri kita. Resiko yang kita pahami dari cara pandang hikmat yang bertumbuh akan membuat saudara dan saya bijaksana. Ketika resiko itu kita tahu, kita cari bagaimana meminimalis resiko itu. Apapun ceritanya, dari sebuah langkah yang kita ambil, resiko ada. Kalau resiko itu besar, perkecil.
resiko kecil, hilangkan. Itulah makna dari memelihara hikmat Tuhan. Mau kebaktian, hujan gerimis. Kebaktian nggak? Dua pilihannya, iya dan tidak. Kalau saya terjang hujan ini, ingat di depan saya ungkapkan hujannya apa? Lebat atau gerimis? Gerimis. Kalau saya terjang hujan ini, maka saya akan basah. Berangkat nggak? Lah, hujan segini aja kok nggak berangkat. Nggak usah pakai payung, lari aja sampai kok. Paling sedikit 5 menit udah kering lagi. Berangkatlah kita. Resiko kita perkecil. Tapi di pihak yang lain, nggak usah berangkat. Apa hujan nanti basah. Kalau basah nanti nggak enak. Ini yang kesempatan untuk tidak beribadah. Alasan kuat untuk tidak beribadah. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Kata kita. Resiko diperbesar. Ditambah-tambah. Hasilnya apa? Tidak beribadah. Tapi ketika kita memperkecil resiko itu, hasilnya apa? Tetap beribadah. Walaupun hujan. Hikmat akan membuat saudara mampu meminimalis, memperkecil resiko yang harus diambil dari sebuah keputusan, memilah-milah dan memilih yang saya sebutkan di atas. Peliharalah hikmat Tuhan itu. Amin. Tumbuh kembangkan, hidupkan. Seperti istilahnya kalau kompor tiba-tiba nyala. Ketika menyala lama-lama redup. Apa yang harus saudara kerjakan? Ganti kompor baru? Bukan, lihat gasnya. Oh, gasnya habis, ganti dengan gas yang baru. Gak perlu membeli kompor yang baru. Api itu akan besar kembali. Itulah makna memelihara, menumbuh kembangkan. Ketika saudara punya iman pengharapan mulai redup, hidupkan kembali, maka dia akan menyala besar lagi. Amin saudara. Tapi konsep yang harus saudara pahami, peliharalah pertimbangan, peliharalah kebijaksanaan, peliharalah hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu yang akan menentukan langkah kita ke depan. Apakah kita bisa berjalan dalam kegelapan atau kita tetap bisa berjalan pula dalam terang Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian buat Tuhan. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang
Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita sembah Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya. Shalabalabalaba Yesus. Kau besar Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ketika Tuhan kembali mengingatkan kepada kami tentang teladan hidup-Mu, perintah-Mu yang akan membawa kami kepada kehidupan ke depan kami seturut kehendak-Mu, menuai janji-janji-Mu. Bapa yang baik, terima kasih. Hari ini kami diingatkan untuk kami memelihara kebijaksanaan dan pertimbangan. Kami memelihara hikmat yang ada pada kami, yang Tuhan berikan, yang Tuhan jaga, Tuhan anugerahkan. Karena dengan hikmat itu kami bisa memilah-milah, untuk kami memilih dengan resiko yang kami perkecil dari apa yang harus kami ambil. Bapa yang baik, kiranya Roh Kudus-Mu yang ada pada kami menumbuh kembangkan, mengingatkan, menyadarkan kepada kami untuk kami tetap memelihara, menambah-nambahkan, menumbuh kembangkan hikmat, pertimbangan dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena dengan pertimbangan dan kebijaksanaan, itulah perhiasan bagi leher kami. Itulah kehidupan bagi jiwa kami. Bahkan itu tuntunan saya kami ketika berjalan, kami tidak akan terantuk. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terutama kami mengakhiri tahun 2020 ini dengan air mata, kesedihan, kekhawatiran. Kami akan tutup dalam-dalam dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan pengharapan dan iman kami ke dalam tangan Tuhan. Sehingga tahun 2021 ke depan Tuhan kami melangkah dengan sukacita, kami melangkah dengan kepastian, kami melangkah dengan pengharapan, kami melangkah dengan satu tujuan. Tangan-Mu yang besar dan lebar di depan sana memanggil kami. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya itu impian dan tujuan kami. Berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan, bertemu dengan Tuhan dengan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya bersama berkata, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dipersilakan saudara mempersiapkan dulu. Yang belum mendapatkan cawan dan roti bisa minta ke Asyir di depan.
Sudah, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian buat Tuhan. Inilah aku. Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan, sujud merendahkan diri. Mohon belas kasih-Mu Tuhan, mohon belas kasihan-Mu Bapa, di dalam doa. Amin. Janganlah Engkau palingkan wajah-Mu dari kelemahan diri ini. Jamalah Tuhan kekerasan hati, kuasa Roh Kudus-Mu. Mari kita katakan, berikan kami hati saling mengasihi, dalam kami melayani Engkau. Haleluya. Di tengah jemaat-Mu, di tempat ini, Oh curahkan api Roh Kudus-Mu, teguhkanlah kami memegang firman-Mu, dan jauhkan segala kejahatan, agar kemuliaan-Mu dan berkat kasih-Mu melimpahi pelayanan ini, melimpahi gereja ini, melimpahi jemaat. Mari kita mengangkat roti di atas kepala kita, kita dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara percaya roti ini melambangkan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita, dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara percaya cawan ini melambangkan darah Kristus? Amin. Mari kita haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Hidup kami ada dalam tangan Tuhan dan Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Engkau sungguh haleluya. Yesus, Engkau sungguh
Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Pengumuman ibadah live streaming kita tetap berjalan seperti biasa. Perhatikan informasi-informasi yang dibutuhkan melalui media-media resmi gereja yang ada. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Inilah kami Bapa, umat-umat-Mu, sidang jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Jika ada di antara kami yang saat ini menghadapi sakit penyakit, kami harapkan, kami mohon darah-Mu yang tercurah di kayu salib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan kami semua. Jika ada pergumulan yang kami sampaikan, yang kami alami, yang kami sampaikan dalam doa kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami melangkah bersama dengan Tuhan, kami melangkah di dalam Tuhan, dan kami akan melangkah untuk kemuliaan Tuhan. Gereja-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau menyertai, Engkau memimpin. Bangsa dan negara ini para pemimpin kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hikmat daripada Tuhan melimpah pada mereka Tuhan. Sehingga mereka membawa bangsa kami yang besar ini ke depan. Bersama-sama dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan persetujuan Roh Kudus memberkati kita dari hari ini sampai Ia datang kedua kali menjemput kita. Haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur